Perkenalkan, nama saya Lydia Olivia Tahanora, NIM 2021-61011, Prodi Pendidikan Bahasa Indonesia, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan. Cerita yang akan saya bawakan yaitu cerita rakyat yang berjudul Lutung Kasarung dan Purbasari. Pada zaman dahulu kala, hiduplah seorang putri yang bernama Purbasari. Dia merupakan anak bungsu dari Prabu Tapa Agung yang merupakan kerajaan Pasir Batang. Purbasari memiliki 6 orang kakak yang bernama Purbararang, Purbadewata, Purbaeda, Purbakacana, Purbamanik, dan Purbalei. Purbasari sangat baik sifat dan kelakuannya. Dia lembut, manis budi, dan suka menolong. Siapapun yang membutuhkan pertolongan, dengan senang hati dibantunya. Selain hatinya yang elok, Purbasari juga memiliki paras yang cantik dan rupawan. Setiap orang yang melihatnya pasti jatuh hati pada pandangan pertama. Sayangnya, kecantikan dan kebaikan hati Purbasari tidak menurun dari kakak sulungnya Purbararang yang berperagai sangat buruk. Walaupun cantik Purbararang, ia sangat kasar, sombong, kejam, dan iri hati terhadap siapapun juga. Setelah bertahta dalam waktu yang cukup lama, Prabu Tapa Agung berniat turun tahta. Telah dipikirkan matang-matang bahwa untuk melanjutkan kepemimpinannya, dia akan menunjuk Purbasari. Sang Prabu telah mengamati selama puluhan tahun bahwa Purbasari adalah sosok yang paling pantas menggantikannya, bukan Purbararang, walaupun Purbararang adalah anak sulungnya. Pemikiran dari Sang Prabu yang bijaksana ini, terutama karena sifat dan perilaku anak sulungnya yang buruk, Prabu Tapa Agung khawatir jika Purbararang menjadi raja, maka ketentraman dan kedamaian rakyat akan terganggu dan bahkan menjadi rusak akibat kepemimpinan Purbararang yang memiliki sifat buruk. Di hadapan seluruh pembesar kerajaan dan juga ketujuh putrinya, Raja Prabu Tapa Agung menyerahkan tahtanya kepada Purbasari. Prabu Tapa Agung lantas meninggalkan istana kerajaannya untuk memulai hidup barunya sebagai pertapa. Purbararang sangat marah luar biasa mendapati tahta kerajaan Pasir Batang diserahkan kepada adiknya Purbasari dan tidak kepada dirinya. Maka berselang 1 hari sejak penobatan Purbasari menjadi ratu kerajaan Pasir Batang, Purbararang menghubungi Indrajaya, tunangannya. Keduanya kemudian meminta bantu nenek sihir untuk mencelakai Purbasari. Nenek sihir yang jahat memberikan boreh atau sat berwarna hitam yang terbuat dari tumbuh-tumbuhan. Nenek sihir itu berkata, semburkan boreh ini kepada wajah dan seluruh tubuh Purbasari. Lalu Purbararang segera melaksanakan pesan dari si nenek sihir dan boreh itu disemburkan ke wajah dan seluruh tubuh Purbasari. Akibatnya di seluruh tubuh Purbasari bermunculan bercak-bercak hitam yang mengerikan. Dengan kondisi ini, Purbararang memiliki alasan untuk mengusir Purbasari dari istana. Orang yang dikutuk hingga memiliki penyakit mengerikan ini tidak pantas menjadi ratu kerajaan Pasir Batang. Sudah seharusnya dia diasingkan ke hutan agar penyakitnya tidak menular, kata Purbararang. Purbararang kemudian mengambil tahta kerajaan Pasir Batang. Ia memerintahkan Uak Bataran yang merupakan penasihat istana mengasingkan Purbasari ke hutan. Ketika Purbasari telah diasingkan di hutan, terjadilah masalah besar di Kayangan. Pangeran Guruminda tidak berkenan menikah dengan bidadari Kayangan seperti yang diperintahkan Suna Ambu ibunya. Pangeran Guruminda hanya berkenan menikah dengan perempuan yang cantik setara dengan Suna Ambu ibunya. Suna Ambu menjelaskan bahwa sosok perempuan yang cantik setara dengan dirinya hanya akan ditemui Pangeran Guruminda di dunia manusia. Namun, jika Pangeran Guruminda bersikeras ingin menemui wanita sesuai keinginannya, dia harus pergi ke dunia
tidak dalam bentuk Pangeran Guruminda yang gagah dan tampan, melainkan harus dalam wujud penyamaran berupa lutung. Lutung Kasarung namamu, kata Suna Ambu, apakah engkau bersedia melakukannya? Pangeran Guruminda menyatakan kesedihannya setelah menjelang menjadi seekor lutung kasarung. Pangeran Guruminda segera turun ke dunia manusia. Dia tiba di hutan dalam waktu singkat saja. Lutung kasarung sudah menjadi raja para lutung dan kera di hutan tersebut. Hal ini sangat tidak wajar karena tidak ada kera dan lutung yang mampu menandingi kesaktian, kecerdasan, dan kekuatan dari Pangeran Guruminda. Lutung Kasarung mengetahui keburukan dan kekejaman dari Purbararang yang bertahta sebagai ratu di kerajaan Pasir Batang. Lutung Kasarung atau Pangeran Guruminda benar-benar ingin memberi pelajaran kepada Purbararang. Maka ketika dia mendengar rencana Purbararang mencari hewan kurban di hutan, Lutung Kasarung membiarkan dirinya ditangkap oleh orang-orang suruhan Purbararang. Sebelum dijadikan hewan kurban, Lutung Kasarung tiba-tiba mengamuk dan menimbulkan kerusuhan di istana Pasir Batang. Para prajurit kerajaan Pasir Batang yang berniat menangkapnya dibuat tidak berdaya. Kalang kabut semua yang berniat meringkusnya. Lutung Kasarung sepertinya menunjukkan permusuhan dengan semua prajurit kerajaan Pasir Batang. Melihat kondisi prajuritnya yang terus berdesak, Purbararang meminta Uak Bataran untuk menjinakkan Lutung Kasarung. Anehnya, saat Uak Bataran maju ke medan laga, Lutung Kasarung seperti tidak berniat menyakiti Uak Bataran. Bahkan saat Uak Bataran menangkapnya, Lutung Kasarung tidak melawan. Purbararang segera meminta Uak Bataran membuang Lutung Kasarung ke hutan di mana Purbasari diasingkan. Dia menghendaki Purbasari tewas di mangsa Lutung Kasarung yang dianggapnya sebagai hewan buas. Uak Bataran membawa Lutung Kasarung ke hutan di mana Purbasari diasingkan. Uak Bataran yakin bahwa Lutung Kasarung bukanlah hewan biasa. Oleh karena itu, dia memberikan pesan kepada Lutung Kasarung saat mereka bertemu Purbasari. Lutung Kasarung, putri yang saat ini ada di depanmu adalah putri dari Prabu Tapa Agung. Ia adalah putri yang baik hati dan seharusnya menjadi ratu kerajaan Pasir Batang. Hanya karena kekuatan jahatlah dia diasingkan dan disingkirkan ke hutan ini. Oleh karena itu, hendaklah engkau menjaga junjungan kami ini. Lutung Kasarung menganggukkan kepala tanda mengerti. Maka sejak itu, Lutung Kasarung menjadi penjaga sekaligus menjadi sahabat Purbasari. Dengan hadirnya Lutung Kasarung di sisinya, membuat kesedihan Purbasari bersinar. Dia mendapatkan sahabat yang menghibur dan melindunginya. Untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari, Lutung Kasarung memerintah para kera untuk membawa makanan dan buah-buahan kepada Purbasari. Kelembutan hati, kebaikan, dan sifat Purbasari membuat Lutung Kasarung semakin lama semakin sayang kepada Purbasari. Sedangkan sikap tanggung jawab, kepemimpinan, dan kecerdasan dari Lutung Kasarung membuat Purbasari menjadi jatuh hati. Semakin lama mereka merasa tidak dapat dipisahkan lagi. Tanpa diketahui Purbasari, Lutung Kasarung memohon kepada ibundanya, Suna Ambu, untuk dibuatkan taman yang indah dengan tempat pemandian untuk Purbasari. Suna Ambu lantas memerintahkan para dewa dan para bidadari turun ke bumi untuk mewujudkan keinginan putranya. Para dewa dan bidadari membuat taman dan tempat mandi yang sangat indah untuk Purbasari. Pancurannya terbuat dari emas murni, dinding dan lantainya terbuat dari batu kualam. Air telaga yang mengalir berasal dari telaga kecil yang murni dan bersih. Dengan doa-doa dari para dewa dan bidadari menyebut taman yang indah itu Jamban Salaka. Selain dibuatkan telaga dan taman yang indah, para bidadari menyiapkan beberapa pakaian indah untuk Purbasari. Pakaian itu sangat cantik, lembut, terbuat dari awan yang lembut dengan hiasan batu-batu permata dari dalam lautan.
Tidak ada pakaian di dunia ini yang mampu menandingi keindahan pakaian Purbasari. Pada saat Purbasari melihat telaga dengan pancuran yang indah, ia segera mandi untuk membersihkan dirinya. Pada saat itulah bore kutukan yang menempel di wajahnya perlahan bersinar. Kecantikannya yang dulu telah kembali. Lutung Kasarung yang melihatnya menjadi terperaga. Ia menyangka orang yang selama ini didekatinya adalah perempuan yang sangat cantik hingga dapat mengalahkan kecantikan.